我们没上课呀。好，同学们，今天老师教的就是，哇，对不起，就是第13课。呀，第13课，你们打开你们的书，好像是昨天老师已经写了这个生词呀，生词已经写了。你们的作业做好了吗？你们的作业就是写这个生词。Ya, nulis kosakata barunya udah selesai belum semuanya? Nah. Kenapa? Selalu nulis, ya kan supaya hafal. Ya. Hafal dengan tulisannya. Jadi mengenal tulisan ini. Dan waktu menulis kan selalu dibaca dengan menggunakan ping sama sengtiao. Di ping sengtiao kamu pasti bagus dan juga tahu artinya. Seperti tulisan ini ya kan, tiannao, jadi kamu bacanya bisa bagus banget gitu. OK， 老师今晚要教同学们去读一读呀。好，老师教这个阿瑞达去读。阿瑞达晚上好。好，对不起，班长帮忙老师开这个阿瑞达的声音。晚上好，老师。晚上好，阿瑞达。好，请阿瑞达读一读第1到第9。电脑台。对不起，你说什么意思？这个电脑 komputer。对，很好。台 kata KBB buat laptop。第3。张 KBB buat bahan kayu。照片 foto KBB buat foto aja。没有 tidak ada。这星期 sepeda。鸡蛋。字典。kamus。伞。payung。食堂。kantin。很好，谢谢阿瑞达。老师给你鼓掌。Ya,这个台，老师 terangkan lagi ya, kemarin lalu juga udah 解释给你们这个台就是量词 atau kata bantu bilangan untuk komputer. Dan kita bahasa Indonesia ngomong apa? Tai ngomongnya ada unit, ya, 1 unit komputer. Tai ini pada umumnya dipakai untuk barang elektronik, ya, barang elektronik. Dan elektronik yang gimana? Elektronik yang multifungsi, banyak gunanya. Seperti tiannao kan dapat macam-macam, maka yang menggunakan tai. Apalagi bisa menggunakan tai, ya, seperti tianshi, TV juga boleh menggunakan tai. Atau alat-alat yang di pabrik itu juga bisa menggunakan kata-kata tai ini. Mesin-mesin di pabrik gunakan tai juga boleh. AC kita juga boleh menggunakan tai. Dan masih banyak lagi. Ya, nanti kalau kita ketemu benda-bendanya seperti sekarang ini tiannao itu, nanti langsung ngomongin ya. Ini pakai tai juga itu. Tentang pingxiang juga pakai tai ya. Pingxiang adalah lemari es. Oke, juga pakai tai.
Cang di sini juga artinya KBB. Ya, di sini kita ketemu ada 2 buah KBB. Yang satu Tai, satu Cang. Kemarin kita belajar Cang adalah untuk marga, ya. Tapi di sini kita untuk KBB, kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan itu apa? Biasanya kata bantu bilangan. Di sini kebetulan untuk caopian, ya, untuk foto. Benar, Cang KBB untuk benda yang lain juga bisa. Ya, seperti apa? Meja, 桌子, tempat tidur, 床, dan masih banyak lagi. Mulut kita juga nanti gunakan cang, ya. Oke, udah tahu ya. Sekarang boleh dicatat itu. Cang bukan hanya untuk caopian aja, jadi bisa untuk ranjang, 床, meja, 桌子. Kertas juga bisa, 一张纸, kertas. Lantas mulut juga boleh, 一张嘴. Oke, untuk yang kelas sudah agak tinggi boleh catat. Yang masih kelas 1 2 nggak perlu catat, nggak apa-apa. Pokok kamu tahu Cang di sini adalah KBB-nya caopian, sudah cukup seperti Areta tadi. Ya. Oh, caopian udah tahu ya. Kemarin juga lo sudah pecah, cao ada yang menyinarin. Tulisan cao ini ada yang menyinarin. Pian lo nggak terangkan, bisa juga berarti KBB nanti pian ya. Hati u meyo, me artinya tidak, ya seperti kata pu juga artinya tidak kan. Tapi di sini kita nggak boleh menggunakan kata puyo, ya harus menggunakan kata meyo. Nanti ada sedikit perbedaan ya antara meyo sama pu, ya. Di mana kita menggunakan pu, kita gunakan me. Tapi di sini sudah menjadi satu suku kata, meyu artinya tidak ada atau tidak mempunyai. Me-nya juga artinya tidak. Oke. ada sepeda. Ya, kemarin juga lo sudah terangkan, atau dengan menggunakan kata-kata apa? Tanche. Ya, tanche juga boleh. Sekarang yang lagi populer adalah tanche. Karena sepeda itu ditunggang satu orang, maka disebut tan. Tan itu artinya tunggal. Karena yang memakai tunggal satu orang, maka disebut tanche. Nah, kalau zhixingce ini berarti sepeda yang bisa jalan sendiri. Karena zhi artinya diri sendiri, xing ini jalan. Se ada kendaraan. Jadi kendaraan yang bisa jalan sendiri ceritanya gitu. Ya, jadi gunakan kata zhixingce. Oke. 第七字典, 字典ini termasuk buku kan gitu. Jadi siapa yang tahu kalau字典ini KBB-nya apa, boleh tulis di chat room sekarang semuanya. Nah, boleh tulis di chat room, tunggu. 字典 KBB-nya apa, teman? Ya, Michelle Mulyono, 对, Pan, Clarissa ya 对, Jonathan ya 对. Ya, Firsa ya 对 ya, Jesslyn Felicia. Firja 用这个汉字写呀，好，谢谢同学们啊，Colin 也是用汉字写呀，好，第八闪 ya, 闪 就是 payung. Nah, payung kan banyak buat hujan ya, makanya Losus sekarang di sini tambahi isan. Nah, i-nya nulisnya gimana? Kamu lihat nulisnya i ya. Ini heng, shu, heng, ze, go, shu, 扁，扁，扁，扁，鱼，第三声这个鱼啊，老师也是写在这里的冰，
Memang kalau ya, ini artinya hujan. Tapi kalau isan berarti payung buat hujan. Nah, berarti payung hujan, payung buat hujan, ya. Isan. I-nya tulis dulu ya, bukan san il ya. Ini loh nulisnya kebalik ya, harusnya I-nya dulu. Isan. Karena isan adalah suatu sukata ya berarti payung hujan kan. Nah, makanya i sama san ini kan ada tiga. Makanya ada tiga pertama kita baca berubah menjadi nada kedua. Di isan, baca yang gitu. Nggak boleh baca isan, nggak boleh begitu ya. Jadi kita bacanya ini berubah menjadi nada kedua karena dia merupakan satu suku kata. Kalau bukan satu suku kata, kita bacanya kebanyakannya hanya ada sedikit perubahan. Nggak seperti ini. Ini perubahannya banyak banget ya, bisa menjadi nada dua perubahannya. Itu KBB payung ya loh. Bukan. I di sini artinya hujan. Ya, I di sini artinya hujan. Di I sana ada payung buat hujan. Ini Tirsa bagus banget ya. Mau tanya KBB-nya boleh. KBB-nya loh sebetulnya di sini sekarang juga ya. KBB-nya juga kebetulan adalah Ti San Seng ya, Pa. Nah, ini Yusiela, Janatan sih Yusiela juga. Ya, boleh lihat di Tartum tulisan Janatan itu, betul ya, Pa. Nih. Ipa Isan, tuh, Opang itu Jonathan ya. Ya, Jason Valencia itu Siela ke Pa, ya. Pa aja ke Sanseng ya. Wah, Sung Jie Ma học bằng ya. Phó sĩ sư xỉa lợi ya. Pa ya. Di Sanseng. Oke. Di IPA Isan. Nah, kalau IPA ya kan Pa-nya harus baca penuh karena dia kan sebuah. Ya kan? Biarpun yang belakangnya I ada ketiga, San-nya juga ada ketiga. Jadi tetap kita bacanya IPA. I-nya tetap nada ke-4 karena dia diikuti oleh nada ketiga. Ya, kecuali diikuti nada ke-4 dia berubah menjadi nada kedua. I-nya ya. Nah, ya berarti IPA, Pa-nya tetap baca penuh. Baru I-san-nya yang berubah. Nah, I-nya berubah menjadi nada kedua. Di I-san, IPA, I-san. Oke, 很好这个呀，这是马来西亚的。Nah, sudah jelas ya, sekarang kita berarti tambah lagi liangzinya KBB-nya lagi. Pa di sini adalah KBB untuk payung. Atau lebih jelasnya kamu mau dicatat KBB untuk barang rumah tangga yang cara memegangnya digenggam. Ya, kebanyakan alat-alat rumah tangga yang kita cara megangnya itu genggam. Seperti itu kursi kan gitu. Kita kamu megangnya gimana? Kan kita genggam kan kita pindahkan begini. Itu kursi. Lantas apa lagi? Kemarin udah belajar kan? Oh, belum belajar ya, Yashwa. Yashwa belum ya? Yashwa ada gigi. Enggak kita genggam. Jadi banyak ya yang kita genggam seperti sapu, ya, sapu buat nyapu di rumah itu juga kita genggam kan, sendok, garpu, apa itu juga kita genggam kan caranya. Pisau, oh pisau mungkin udah belajar kemarin, tahu ya, itu juga pakai pa, ya. Oke, udah tahu semua ya. Shitang kemarin juga sudah terangkan. Nah, shi artinya makanan, tang adalah olah. Shitang. Ya, coba diperhatikan cara bacanya shitang, tiaosheng. Oke, nanti ya Xinqi Al Laosi ada tugas buat kamu untuk belajar apa? Belajar KBB yang kamu sudah kuasain semuanya. Jadi caranya Laosi nanti buatnya gimana, ya kan? Tadi Laosi tulis liang atau
Liang, kamu tulisnya KBP-nya liang titik-titik san. Jadi kamu harus ngisi liang pa yisan. Jadi KBP-nya semua kosong. Seperti ini. I titik-titik zedian. Itu. Nanti kamu nulis iban zedian. Tulis atau baca. Nanti ada soalnya lo sebutkan. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan mengenai sengsunya. Lo sudah terangkan 2 kali ya ini ya. Kalau nggak ada yang nanya, sekarang lo mau panggil juga siswa untuk baca apa? Baca kewennya. Ini kan udah hafal semua ya, jadi pelajarin. Jadi kalau di kewen ini nggak ada apanya, nggak ada pi-nya. Ya, jadi harus bisa baca. Ya. 好，老师叫这个Tirsa， Tirsa， 我要老师。对，好，你读一读 Tirsa。班长，麻烦开这个 Tirsa 的声音。你好，老师。你好 Tirsa。好，请读一读 Tirsa。yang itu ya,老师，yang你家有电脑吗？对。OK。你家有电脑吗？ Di rumah apakah kamu memiliki komputer di rumahmu? 我家有2台电脑。di rumah saya memiliki 2 unit komputer. Papa 有一台 Papa memiliki 1 unit komputer. 哥哥有一台 kakak laki-laki mempunyai 1 buah. 我没有电脑. Saya tidak memiliki komputer. 你家有电脑吗? Di rumahmu, apakah kamu memiliki komputer di rumahmu? Ya, coba kamu baca di sini. Ni jia you diannao ma? Bagus, diannao. Di sini bacanya salah ya. Wo mei you, you-nya juga harus ada ketiga. Now-nya juga ada ketiga. Wo mei you. Baca lagi mulai dari papa ini. Papa有一台，哥哥有一台，我没有电脑。 Bukan tenau, tapi tenau. 电脑， Coba diperhatikan ya. Kalau dibaca full ya, Laus, yang betul, belakang. karena dia letaknya di paling belakang. Yo-nya ini juga sama, harus dibaca. Biarpun nggak penuh, nggak full, nggak apa-apa ya. Papa yu itai. Papa yu itai. Yu itai. 有一台，哥哥有一台。哥哥有一台。我家有2台电脑。我家有2台电脑。我没有电脑。 Gimana, Laus? 我没有电脑。我没有电脑。我没有电脑。你家有电脑吗？ 你家有电脑吗？ Ya, 好，谢谢 Tirsa. 谢谢老师, maaf salah-salah. Ya, banyak baca lagi ya, dibaca-baca lagi yang bagus. Ya, Lausir, maaf ya. Jadi seperti Tirsa gini, kalau baca yang kurang bagus, kenapa? Kok lupa sama nadanya now? Boleh kasih ya, hanya tanda nadanya aja yang ditulis.
Jadi seperti ini sekarang kan now, ya kan? Nulisnya gimana now-nya ini? Gitu. Kamu langsung kasih aja di sini tanda cawang, gitu. Ya, di sanseng. Di Thai, di Olseng kasih aja di sini tanda nada kedua, gitu. Saya bacanya bagus. Ya. Colin sama Hermin nanya ya, Laos. Kapan pakai cang, kapan pakai pa, ya. Lalu sudah terangkan, pa sama cang itu adalah KBB, ya. Kalau cang itu untuk KBB Caopian di buku kamu sekarang ini, untuk foto. Juga bisa untuk macam-macam kan di Laos juga terangkan, bisa untuk mulut, bisa untuk ranjang, tempat tidur, ya, bisa untuk meja, bisa untuk kertas, ya. Oke, udah tahu ya. Kalau pa adalah di sini untuk tadi payung. Kebetulan di sini ada kata san, ya kan, ya artinya payung, itu KBB-nya pakai pa. Makanya mulai dari sekarang, kalau kita belajar, kata benda itu kan paling gampang kita kuasain. Karena apa? Semua kata benda terletak di samping kanan kiri kita. Bahkan benda-benda itu sering kita pakai. Bahkan tiap hari mungkin kita pakai. Makanya kamu harus bisa menyebutkan. Kalau udah, lo saya ajarin bahasa Mandarinnya apa. Seperti tianao, kan tiap hari sekarang kamu pakai. Kamu jadi harus bisa menyebutkan tianao. Jangan ngomong lagi laptop lagi. Dan kamu juga kalau udah belajar bahasa Mandarinnya tianao, kamu harus tahu kata liang si semua. KBB-nya apa. Itu harus kamu tahu juga. Jadi setiap belajar kata benda, bahasa Mandarinnya kamu udah tahu, tianao, ada yang Thai, tadi KBB, komputer Thai, itu juga harus dikuasain. Jadi itu sudah menjadi satu paket. Iya, betul. Cang juga bisa dipakai untuk kata bantu, kata bilangan. Ya, dipakai untuk KBB. Kemarin kita cang kan berarti untuk marga, kan marga cang. Gitu. Ya, bukan hanya untuk Caopian aja, Cang. Nanti KBB ini kamu kalau menjumpai lagi, menjumpai apa? Menjumpai benda-benda lagi, bisa dipakai lagi KBB ini. Ya, seperti KBB, Cang, sekarang kamu menjumpai hanya ini, Caopian. Nanti kamu menjumpai benda lain, masih bisa dipakai lagi. Ya, jadi kalau seperti Cang bukan hanya untuk satu benda, tidak. Jadi bermacam-macam bisa. Ya. Dan dia di sini di KBB itu bisa untuk bermacam-macam benda. Makanya kalau kamu sekarang belajar kata benda dalam bahasa Mandarin, kamu harus tahu juga, harus hafal juga KBB-nya. Seperti tadi, Caopian sudah tahu. Kalau pakai Cang Tianao, mau menjung Thai, Yisan, mau menjung Pa, Zitian, mau menjung Ban, itu harus dihafalkan semuanya. Jadi kalau benda-benda yang sudah pernah dipelajarin, tahu bahasa Mandarinnya, kamu harus selalu mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jadi sekarang tiap hari, kalau kelihatan buku seperti ini kan, kamu harus ngomong apa? Di sini buku adalah shu. Semua shu, buku apa? Ya kan? Zhongwen shu, mungkin itu Zhongwennya lo juga belajar oh belum ya kamu Zhongwen. Buku bahasa Mandarin kalau Zhongwen. Itu. Selain shu, apalagi di sini yang tebel-tebel ini, Zitian, kamu juga udah tahu kan? Dan kalau udah tahu shu apa Zitian, nah ini KBB-nya apa? Itu. Oh ini ada yang nanya ya. Jadi tadi siang nanya KBB-nya sepeda. KBB-nya sepeda adalah liang. Ya, liang. Karena tulisannya masih terlalu ribet, jadi Lose nggak ajarkan dulu KBB-nya sepeda. Nah, KBB-nya sepeda itu adalah KBB untuk
kendaraan, semua kita menggunakan kata liang. Ya, ya KBB baju juga ada nanti kalau kita ketemu ya baju baru langsung jelaskan Tirsa. Oke, sekarang langsung panggil lagi salah satu siswa untuk baca ya. Langsung kayak mau panggil ini siapa Kemos. Nah, Kemos misalnya bagus juga ini Kemos ya. Hao Pancang, Jingpang Mang Laosi. Lalu Kemos nggak hadir kan? Oh, 没上课呀啊。好，如果 Kemos 没有老师叫ini Jesslyn Felicia aja. Jesslyn Felicia. 老师晚上好。晚上好，Jesslyn Felicia。好，请读一读，Jesslyn。你家有电脑吗? Artinya rumah kamu punya komputer nggak? Yang itu. Kalau ada kata tama, ya lo ajarin ya. Kalau ada kata tama, kamu menggunakan kata-kata apakah. Itu aja. Apakah rumah kamu punya komputer? 我家有2台电脑. Artinya rumah saya punya 2 buah komputer. Papa 有1台. Ayah mempunyai 1 buah. 哥哥有1台. Kakak laki-laki punya 1 buah. 我没有电脑. Saya tidak punya komputer. 你家有电脑吗? Apakah rumah kamu punya komputer? 非常好呀。好，谢谢 Jesslyn Felicia ya. 谢谢老师。 Ya, Thai ini bisa kita ngomong dalam bahasa Indonesianya adalah unit, nggak boleh ya. Unit nggak boleh, nggak buah. Soalnya nanti kalau enggak, kita semua menggunakan kata-kata buah-buah gitu ya. Yang bisa kita ada kata-katanya kita ucapkan dalam bahasa Indonesia juga jangan menggunakan selalu buah. Jadi kita menggunakan kata-kata unit di sini ya. Seperti buku kita ngomong jilid gitu ya. 1 jilid kamus gitu. 好，下一个 EFOS ya. EFOS Albert. 好，请 EFOS Albert 读一读。帮忙老师开 EFOS。你好，老师。你好。你家有电脑吗? Apakah kamu mempunyai komputer? 我家有2台电脑. Rumah saya mempunyai 2 komputer. Papa 有1台. Ayah mempunyai 1 komputer. 哥哥有1台. Kakak laki-laki mempunyai 1 komputer. 我没有电脑. Saya tidak punya komputer. 你家有电脑吗? Apakah rumah kamu mempunyai komputer? Ya, 很好。ya. 好，谢谢 EFOS。谢谢老师。非常好呀。好，下一个老师叫 Michael Mulyono。Michael Mulyono还是 Michael？ Ya, Michael Mulyono atau Michael Mulyono? Sebentar, 看一下ya.
你好，老师。好，你好，Michelle，好，读一读。我家有电脑吗？哎，你家有电脑吗？我家有2台电脑。电脑，爸爸有1台，哥哥有1台，我没有电脑。你家有电脑吗？电脑 bukan 电脑 ya, tapi 电脑。电脑吗？ Ya, perhatikan banget ya. Now di sini artinya otak. Ya. 好，谢谢。好，下一个老师再叫一名ya. Harusnya langsung manggil Clarissa Le. Ya, Clarissa Le. Clarissa Le 有在吗？老师好。你好，Clarissa Le。好，请读一读。你家有电脑吗？我家有2台电脑，爸爸有1台，哥哥有1台，我没有电脑。你家有电脑吗？非常好呀。好，现在老师问你呀，你家有电脑吗？我家有电脑。你家有几台电脑？我家有2台电脑。谁的电脑？我有电脑。我有1台电脑。呀，我有一台电弟脑。弟有1台电脑。哎呀，很好呀，好棒呀！好，谢谢。Clarissa Le，你非常棒呀！老师给你问题，你也会答呀。Clarissa Le 很好ya. Kaisa Kurniawan ya, kamu nulis lausnya ini salah, nya nggak boleh pakai ya, harus pakai i ya, laushi. Ni要读吗？kamu mau baca? Ya, bentar ya. Nama kamu kok titik-titik gini loh, nggak kelihatan apa? Oh, Kesia Kurniawan. Ya, Kesia Kurniawan. Hao. Tăng tầng bao mà. Ya, 打开了吗？你好，好，请读一读，Kesia。你家有电脑吗？ bukan 电脑 ya, 电脑。你家有电脑吗？你家有电脑吗？我家有2台电脑。爸爸有1台，哥哥有1台，我没有电脑。你家有电脑吗？ 电脑 ya, 电脑。你家有电脑吗？好，谢谢。Kesia ya, 非常好。晚上好，老师。晚上好。
Ya, kamu lihat jadi bacanya tai-nya, Kesia bagus banget. Dia ada anginnya. Maka suaranya mantap. Ya, tai gitu. Boleh ditiru semua ya. Kalau ada angin, keluarkan anginnya itu. Ya, kalau bahasa Mandarin ngomong songqi, ya songqi. 如果送气的，你们要用这个气来读。好了，现在我们看缺句子。Ya, 缺句子 di sini bukan katanya belajar kalimat, tapi yang terpenting di sini apanya? Di sini yang terpenting ada ifa, ya. Ifa ada grammarnya. Nah. 等一下，为什么不能够走呀？Bentar ya. Kenapa aku di-unmute lagi, Lausya? Kenapa? Kenapa aku di-unmute lagi? Ya udah selesai kan, Kesia? Nah. Kesia Kurniawan Haula ya. Nah. Sekarang kita mau baca lain-lain lagi. Baca yang apa? Baca yang ini. Ini loh, 写句子. Ya, 写句子, lalu juga panggil lagi. Siapa yang mau? Oh, ya, selesai. Nah. Tadi udah, siapa lagi ya? Deswegen Malaysia ya sehala. Rafael juga, Rafael. Rafael Sing. Rafael. 你好，老师。你好，Rafael。好，请读一读这个学句子。我有一台电脑。我有一张照片。我没有车行车。我没有车店。下一个。小强有电脑吗？小李有山吗？你有没有课歌？你们学校有没有食堂？什么意思？你们学校有没有食堂？ Artinya apa? Di sekolah kamu ada kantin tidak? Iya, langsung terangkan ya di sini ya. Kalau ada kata yumeyo, ini kita sama seperti kata mah di percemaannya. Kita menggunakan kata apakah. Jadi artinya apakah di sekolah kamu ada kantin? 对，非常好。Kamu dengerin dari suaranya ya, suaranya bacanya udah bagus semuanya. Untuk arti juga langsung nggak terangkan. 好，谢谢。谢谢老师，晚上好。晚上好。Nah, di sini itu yang terpenting adalah grammarnya, cara membuat kalimatnya. Ya. Yang pertama ini adalah kalimat positif atau kalimat berita. 我有一台电脑, saya mempunyai satu buah komputer, kan itu. Ini kalimat positif. Nah, kalau kalimat negatifnya, nah, 我没有自行车, atau di sini juga bisa ngomong 我没有电脑. 我没有照片, nggak boleh.
Di sini membuatnya tidak menggunakan tiannao zhaopian lagi, tapi menggunakan kata-kata lain kan? Menggunakan zixingce sama zidian. Nah, kalau ada kata-kata meiyu, kamu nggak usah sebutkan lagi ininya, KBB-nya. Nah, jadi kamu nggak boleh ngomong wo meiyu iliang zixingce, nggak bisa. Ya, jadi langsung aja wo meiyu zixingce, jadi saya tidak mempunyai sepeda, gitu aja. Nah, kalau yang atas di sini, kalau saya dihilangin boleh, boleh juga sama aja. Wo yu diannao, saya mempunyai komputer, tapi nggak tahu kamu mempunyai berapa komputer, itu kan. Seperti kemarin belajar, ai yu ike haizi, kan, yu ike erzi, kan itu. Ai yu erzi, nggak boleh sama aja. Nah, kalau kemarin gunakan erzi, sekarang gunakan apa? Kata benda lainnya yang kita pakai. Nah, kalau kata benda lainnya, kamu juga harus tahu KBB-nya. Kalau hanya mempunyai satu buah atau satu unit, seperti ini, satu unit komputer. Jadi kamu harus bisa tahu liangci-nya ke diannao, itu tai. Nah, kalau buat kalimat tanya-nya gimana? Buat kalimat tanya paling gampang, kemarin juga sudah terangkan, dari kalimat positif kita tinggal tambahin ma. Seperti ini ya, Xiaoqiang you diannao. Artinya Xiaoqiang mempunyai komputer. Nah, kalau ditambahin ma menjadi kalimat tanya. Apakah Xiaoqiang mempunyai komputer? Dari kalimat yang di atas ini, wo meiyu zixingce, bisa diganti buat kalimat tanya, tambahin, oh ini wo ya, harusnya Xiaoqiang ya. Xiaoqiang you meiyu zixingce. Jadi kalimat tanya juga. Jadi untuk membuat kalimat tanya, sekarang kamu ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan ma, yang satu menggunakan yo meiyo. Dan nanti kalimat yang bawah ini bisa buat macam-macam. Oke ya, harus kasih contoh sekarang di sini. Ini yang mau nyatet boleh ya. Lalu tulis di sini. Kalau kalimat negatif itu namanya huo ting ju. Huo ting ji itu kalimat negatif. Kalau kalimat positif itu bahasa Mandarinnya kita ngomong ken ting ju. Kalimat tanya kita dalam bahasa Mandarin i wen ju. Yang nggak bisa nulis hanzi-nya boleh tulis pi-nya. Ya, mulai sekarang lo harus ngajarin kamu. Nah, di sini buku kita udah habis kan? D2 kan? D2 jadi semua waktu pelajaran itu harus nyiapin buku catatan. Sama apa? Sama cianpi, kalau nggak cianpi ya kangpi. Tapi di sini lo anjurkan pakai cianpi semua, pakai pensil. Jadi buku catatan sama pensil kamu keluarkan. Jadi kalau ada yang begini ini, kamu langsung tulis. Mulai sekarang. Ya. Nanti kalau buku kedua, kita semua banyak yang begitu. Jadi nggak lause, kasih kamu PDF, untuk kamu nulis, enggak. Ya, langsung waktu pelajaran ini. Itu. Jadi yang bisa mengikuti berarti mendapatkan banyak bahan. Selain itu apa? Banyak bisa menguasai kosakata baru karena lo selalu kan ngomong kosakata barunya. Kalau ini adalah di bidang IVA, di bidang grammarnya atau tata bahasanya. Supaya kamu tahu sebutannya apa. Kalimat negatif itu wo ting ji, kalimat positif ken ting ji, kalimat tanya i wen ju. Jadi lo lain kali nggak ngomong kalimat tanya, lo ngomong i wen ju. Gitu. Ya. Nah, di sini kamu lihat.
Ini wen, kan mudah tahu kan tulisan wen sama tak. Wen ada bertanya, tak ada menjawab. Xiao Qiang, you mei you dianao. Kalimat tanya ini. Jadi kalau kita menjumpai kalimat tanya, kita harus ada jawabannya. Kalau jawabannya negatif, jadi jawabannya adalah Xiao Qiang mei you dianao. Kalau jawabannya positif, ngomongnya Xiao Qiang yu 2台电脑. Sampai di sini siapa yang masih nggak ngerti antara ini kalimatnya? Dan ini yang menggunakan yu meiyu. Kalau yang sebelah sini yang menggunakan ma, yang artinya sama kan apakah? Xiaoming yu dianao ma. Lah di sini lo nggak menggunakan Xiao Qiang lagi ya, lo menggunakan Xiaoming. Tapi bendanya sama. Yu dianao ma. Jawabannya bisa Xiaoming mei yu dianao. Berarti kalimat negatif. Kalau jawabannya Xiaoming yu 1台电脑, jawaban positif. Di sini jawabannya juga bisa kamu ngomong Xiaoming ye mei yu dianao. Karena apa? Dalam kalimat yang di sini sama di sini ini adalah nyambung jadinya. Kayak nyambung jadi satu dianya. Makanya di sini bisa ada jawaban kata-kata apa? Kata-kata ye. Ini sama ini nyambung. Maka jawabannya bisa keluar kata-kata ye di sini juga. Ya agak sulit loh ya. Sekarang coba diperhatikan semuanya mengenai grammarnya. Oke. Ya nanti harus lihat lagi ya. Kalau kamu mendengarkan apa enggak. Kalau yang banyak mendengarkan, langsung nggak mau ngirim PDF-nya ini. Kalau semua perhatian jadi bisa, langsung kirim PDF-nya. Karena biarpun langsungnya kirim PDF-nya, kalau kamu nggak ngerti kan percuma. Itu. Makanya pentingnya kamu mendengarkan, langsung terangkan sekarang. Antara kalimat positif dan negatif dan kalimat tanya kita ada dua macam. Ya, menggunakan kata-kata you may you atau kita menggunakan kata-kata ma. Di sini jawabannya juga karena kalimat yang pertama dan kedua ini ada hubungannya, maka jawabannya bisa kita menggunakan kata-kata ye. Ye may you. Berarti yang ini sama yang ini nyambung. Nah, Xiao Qiang mei yu dianao, Xiaoming ye mei yu dianao, juga tidak mempunyai. Maksudnya begitu. Oke, ngerti di sini? Yuk, selanjutnya yang ini. 这是水的照片. Nah, kalimat tanyanya di sini pakai kata-kata apa? Siapa yang tahu? Tulis di chat room. Gunakan kalimat kata tanya apa? Bukan kalimat kata tanya apa di sini. 这是水的照片. Siapa yang paling cepat jawabnya? Langsung lihat. Siapa? Monsieur Rotelli. Tata. Tata malah menggunakan ya. Pingin Sui. Surya Aditya. Monsieur Mulyono. Monsieur Fania. Ya. Sui. Siapa? Nih. Ya, kata tanya menggunakan Sui ini. Sui lah. Ya. Aina juga tidak ya, Sui. Siapa? Lalu kemarin juga udah ngajarin kalau siapa paling gampang kan jawabannya tinggal Sui-nya diganti orang. Karena Sui ini adalah kata tanya untuk orang. Makanya kita jawabannya 这是姐姐的照片. Jadi Sui-nya langsung kita ganti 姐姐. Ini yang positif. Kalau negatif gimana? Negatif kita tambahin 不是. 不是. Jadi negatif jawabannya.
Oke, jelas di sini. Jawaban positif dan negatif. Ini semua adalah kalimat tanya. Oke. Selanjutnya, 下一个. Nah, 是水的雨伞. Jadi langsung menggunakan kata benda dalam bab ini, buku ini. 照片雨伞 supaya kamu apa? Mengulang-ulang terus supaya hafal artinya. Di sini menggunakan je, di sini menggunakan na. 那是谁的雨伞？那是小华的雨伞。Positif. Ya, 就是肯定句。否定句呢是什么？那不是小华的雨伞。否定句 kalimat negatif. Ya, 我们再看下一个。Di sini nggak ada kata apanya? Kata bendanya taruh di belakang. Kalau ini kata bendanya kita taruh di depan. 这张照片是谁的? Di sini tadi 这是谁的照片 ini adalah foto siapa? Nah, kalau di sini 这张照片是谁的? Foto ini punya siapa? Karena ada kata apa? Karena ada kata de di sini. Jadi milik siapa? Maka jawabannya 这张照片是姐姐的。这张照片不是姐姐的。Kalimat negatifnya. Oke, yang ini 拿把雨伞是谁的？拿把雨伞是小华的。Dan ini adalah grammar yang harus kamu baca-baca terus. Jadi grammar ini nggak usah diomongin, letaknya harus begini, langsung nggak mau terangkan begitu. Karena ini adalah bahasanya umum. Biasa kita ucapkan. Nah, jadi gimana langsung belajarnya? Belajarnya kamu tinggal ganti aja. Kata-kata je-nya ini kamu bisa ganti na. Lantas 照片nya kamu bisa ganti 字典, 自行车, 电脑. Ya, kemarin kamu yang pelajari apalagi, kata benda apalagi bisa taruh di sini. Tuh. Tapi kamu jangan lupa, kalau kamu menggunakan kata benda yang lain harus tahu KBB-nya. Makanya lo sekarang ngomong KBB jangan sampai lupa. Oke? Sampai di sini ada yang mau tanya lagi? Makanya KBB penting banget kan? Makanya nanti kita hari Selasa ketemu lagi. 星期二我们的含义课老师要给你们这个测验，测验什么呢？测验就是测验量词。Nah, di minggu depan semua harus belajar KBB. Karena minggu depan langsung kalau manggil siswa langsung kasih nomornya. Gitu. Soalnya udah langsung tulis semua, tinggal langsung ngomong nomor berapa. Biji, kamu harus tanggung jawab. Gitu. Kalau kamu belajar, berarti kamu udah bisa. Ya, nanti yang langsung panggil minggu depan juga enggak yang seperti hari ini langsung panggil Tirsa, ya itu atau Rafael, Epos, itu enggak. Langsung lihat di sini nama-namanya enggak pernah langsung panggil. Ya, seperti di sini ada namanya Oktarian Rudi Husin, langsung panggil. Gitu. Suruh kamu membuat baca. Dinawati, itu langsung panggil. Sarah, itu. Jadi nggak seperti yang kemarin. Seperti hari ini, gitu ya. Tadi langsung panggil siswa-siswa yang lain juga. Karena apa?
di sini untuk mengetes kamu ada belajar atau tidak. Itu aja. Juga kamu udah mengerti nggak tulisan-tulisan ini? Oke, jadi perhatian ya buat semuanya ya. Jadi kalau yang nggak belum mampu atau belum belajar, yang ngomong malah nanti lo catat ya, itu siapa aja yang belum mampu. Jadi lo bisa ada perhatian ke siswa yang belum mampu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti pelajaran kita sampai di sini. 我们的韩语课到此结束了。好，谢谢老师，老师再见。好，班长，谢谢。谢谢老师，再见。老师再见。谢谢，谢谢老师。大家晚上好，再见。